Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono serahkan hewan kurban kepada MUI. TNI Angkatan Laut tangkap bom ikan di perairan Tenggara Pulau Poncan Besar. Berusahalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevinews edisi Kamis 7 Juli 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono serahkan hewan kurban kepada MUI. Allahu Akbar. Kurang dari 3 hari umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2022 pada penanggalan Masehi. TNI Angkatan Laut memaknai sejarah ketulusan hati Nabi Ibrahim dalam menjalankan ujian sebagai momentum perayaan Hari Raya Kurban dengan mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jalan Proklamasi nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat dengan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. TNI Angkatan Laut juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis hewan kurban yang diterima langsung oleh Sekjen MUI Pusat Dr. Haji Amir Syah Tambunan beserta jajaran pengurus. Pertemuan hangat juga diselingi pembicaraan seputar perkembangan Islam terkini di tanah air dan maraknya perkembangan radikalisme yang menjadi keprihatinan bersama. Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri berharap pertemuan singkat ini dapat menjalin silaturahmi yang lebih erat dan dapat bersinergi dengan MUI dalam rangka pembinaan mental prajurit TNI Angkatan Laut secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertama, kami dari Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia yang telah berkontribusi terhadap kepedulian masyarakat di tengah suasana PMK yang masih merebak. Artinya ini satu bukti bahwa tidak perlu terlalu khawatir di tengah-tengah merebaknya PMK, penyakit kuku dan mulut, sehingga TNI Angkatan Laut dapat memberikan bukti nyata untuk peduli sesama, berbagi sesama, terutama MUI akan menyalurkan hewan kurban ini kepada masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu. Nah, yang kedua, ke depan kerjasama untuk Bintal kita sambut baik juga seperti yang disebut Pak Wakasal tadi untuk penguatan para prajurit, sehingga dengan begitu pemahaman wasatiyatul Islam melalui dakwah untuk rahmatan lil alamin. Sekira itu, terima kasih sekali lagi kepada Angkatan Laut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal jariah yang disampaikan pada hari ini 5 ekor sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Laut memusnahkan peledak ranjau di Laut Selat Riau. 5 buah ranjau laut, diantaranya 3 buah ranjau tanduk atau ranjau jangkar dan 2 buah ranjau dasar. Hasil temuan prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendeteksian menggunakan side scan sonar serta magnetometer terpaksa dimusnahkan dengan cara diledakkan di bawah air di perairan Selat Riau. Peperangan ranjau ini digelar oleh beberapa satuan TNI Angkatan Laut di bawah jajaran Koarmada 1 sebagai serial latihan yang dipimpin oleh Komandan Satuan Kapal Ranjau Koarmada 1 selaku Komandan Satuan Tugas Ranjau Kolonel Laut Plaut Ashari Sunan Abidin. Dikatakan bahwa latihan peperangan ranjau ini dilakukan secara 2 tahap, yakni tahap gladi posko yang dilaksanakan selama 6 hari di Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Uban, serta gladi lapangan dilaksanakan selama 3 hari di perairan Selat Riau. Kegiatan ini sebagai upaya membina kemampuan dan profesionalisme prajurit dan kesiapsiagaan alutsista TNI Angkatan Laut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Laut tangkap bom ikan di perairan Tenggara Pulau Poncan Besar.
Menindaklanjuti informasi masyarakat tentang adanya penangkapan ikan menggunakan handak, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sibolga berhasil menangkap para pelaku kasus pengeboman ikan secara ilegal yang dapat merusak ekosistem bawah laut di sekitar perairan tenggara Pulau Poncan Besar yang dilakukan oleh kapal motor Yakin Maju 02. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa timah pemberat 3 set dan 2 pek korek api, 1 plastik prop untuk menutup botol, belerang, 8 korek api gas, mesin dan tabung kompresor udara, benang jahit, crown 8 kg, 3 unit HP, selang kompresor, 5 rakitan handak botol aqua besar, 8 aqua kecil, 36 botol bir besar, dan 13 botol bir kecil, serta dokumen kapal. Pangku Armada 3 sematkan Brevet Scuba TNI Angkatan Laut kepada 60 prajurit jajaran Koarmada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah menyematkan Brevet Scuba TNI Angkatan Laut kepada 60 prajurit Koarmada 3 yang telah melaksanakan pelatihan Scuba Diver Koarmada 3 tahun 2022 dalam suatu upacara penutupan latihan Scuba Diver Bintara Tamtama jajaran Koarmada 3 di lapangan apel Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, bahwa menyelam merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI Angkatan Laut mengingat medan juang kita sebagian besar berhubungan dengan media laut, sehingga diharapkan kepada seluruh prajurit untuk terus mengasah dan mengembangkan kemampuan dan dapat diimplementasikan dalam kedinasan di satuan masing-masing. Pembangunan Makolanal baru dimulai. Pangku Armada 1 laksanakan pemasangan groundbreaking secara simbolis. Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah melaksanakan groundbreaking secara simbolis yang menandai dimulainya pembangunan Makolanal Dumai dengan sumber penganggaran berasal dari hibah APBD Provinsi Riau. Kegiatan dilaksanakan di lokasi proyek pembangunan Gedung Makolanal, Jalan Yosudarso, Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Apresiasi dan ucapan terima kasih dari pimpinan TNI Angkatan Laut kepada pimpinan pemerintah Riau disampaikan secara resmi oleh Pangku Armada 1 di dalam amanatnya. Dengan dilaksanakan pembangunan Gedung Makolanal Dumai ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh prajurit Lanal Dumai dalam melaksanakan tugas pokok khususnya dalam menjaga keamanan wilayah laut Provinsi Riau. Perkuat ketahanan pangan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi tebar benih udang faname. Untuk mendukung pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pada masa pandemi COVID-19, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Ansori melaksanakan tebar benih udang faname sebanyak 830.000 ekor yang terbagi dalam 3 tambak, bertempat di proyek percontohan tambak milenial Primkopal Lanal Banyuwangi. Di sela-sela kegiatan, dan Lanal Banyuwangi menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu program ketahanan pangan yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Banyuwangi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup prajurit dan masyarakat di sekitar wilayah kerja Lanal Banyuwangi. Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut bahas rencana kegiatan kampus psikologi UHT. Program kegiatan kampus di Laboratorium Psikologi Kampung Bahari Nusantara Tambak Rejo Malang kian rampung. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tua Surabaya, Laksma TNI Purnawirawan Tribudi Maryanto mendatangi Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut guna membahas rencana kegiatan kampus di laboratorium lapangan tersebut. Kedatangan disambut langsung oleh Kadis Spesial Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti beserta staf. Kadis Spesial menyampaikan kegiatan bersama di Laboratorium Psikologi dengan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tua ini bukanlah kali pertama, karena dari kedua belah pihak sudah sering mengadakan pertemuan dan berkomitmen untuk terus mensukseskan program Kampung Bahari Nusantara. Sebagai lembaga pendidikan yang mengemban Tridharma perguruan tinggi, Universitas Hang Tua tentunya bisa menjadi pelopor dalam pemberdayaan masyarakat maritim. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.